kamar, tepat di sudut ruangan yang bercahayakan remang-remang, terlihat wanita ramping memakai baju tidur tipis berwarna pink, duduk di lantai dengan posisi mengangkat kaki dan tangan mendekap kuat kedua kaki, meringkuk memandang kosong ke arah lantai. Tak berselang lama, pelayan memasuki ruangan yang mana di tangannya memegang sebuah nampan berisikan satu piring makanan, satu gelas susu, dan satu gelas air putih. Berlahan menghampiri Liana. "Non, sudah 1 hari kamu tidak makan. Saya mencemaskanmu. Nanti kamu sakit. Dimakan ya nasinya," pujuk pelayan parubaya tersebut membujuk Liana sambil membelai lembut rambut Liana. Tidak ada sautan yang keluar dari mulut Liana, tak menghiraukan perkataan pelayan tersebut. Pelayan tersebut berinisiatif menyuapkan makanan langsung ke mulut Liana. Namun secepat kilat, Liana mengelakkan mulutnya ke kanan. "Non, tolong dong dimakan makanannya. Apa kamu tidak kasihan kepadaku? Nanti Tuan akan memarahiku jika tidak bisa melayani kamu dengan baik," pujuk dan curhat pelayan itu lagi. Tiba-tiba mimik wajah Liana memerah. Secepat kilat mengangkat wajah, lalu menatap tajam ke arah pelayan tersebut. Cepat, tangan Liana menyambar piring berisikan makanan di tangan pelayan tersebut, lalu membanting ke lantai, sehingga semua makanan di piring bertaburan di lantai. Pelayan yang menyaksikan hal itu sontak kaget, bercampur cemas, melihat tingkah impulsif yang dilakukan Liana. Refleks pelayan tersebut berlari keluar dari kamar. Bersamaan pelayan tersebut melihat Rio telah datang memasuki pintu masuk rumah. Maafkan kami Tuan," ucap pelayan tersebut gugup. Refleks Rio memandang penuh tanya ke wajah pelayan tersebut. "Maaf Tuan, nah," ucap pelayan itu lagi terbata. Tanpa membuka sepatu formal dan jasnya, Rio bergegas menaiki tangga dan berjalan menuju ke kamar Liana. Rio terperangah mendapati di lantai telah berserakan makanan dan serpihan kaca piring dan gelas yang pecah. Netra indah Rio tertuju ke punggung Liana yang duduk menyendiri di sudut ruangan, yang mana posisi membelakang. Berlahan Rio melangkah menghampiri Liana, menyentuh lembut pundak Liana. Tidak ada respon. Rio mendekatkan wajah, lalu memandang tulus ke netra Liana. Diam, tidak ada balasan pandangan. Refleks secepat kilat, Liana mendorong kuat tubuh Rio hingga terpental ke lantai. Bergegas Liana bangkit, mengutip serpian kaca, lalu mengarahkan ke wajah Rio. Rio sejenak tegang, menahan nafas berat, seolah tidak percaya apa yang telah terjadi. Rio cepat memutar otak, berpikir bagaimana cara mengambil pecahan kaca yang berada di tangan Liana. "Kau pembohong, kau jahat," ucap Liana bernada serak, memandang tajam ke arah Rio. Bersamaan mendekati Rio, lalu bergerak mengangkat tangan ingin melukai Rio. Secepat kilat Rio bangkit, menyambar pecahan kaca di tangan Liana, lalu melempar ke sisi ruangan. Kemudian mendekap kuat tubuh Liana dengan posisi mengetuk kencang kedua lengan Liana.
Liana meronta, berusaha melepaskan dekapan kencang Rio, namun tidak berdaya melawan tenaga pria yang jelas jauh lebih kuat dari Liana. Au! Erangan kecil keluar dari mulut Rio. Liana menyasar, menggigit kuat bagian dada Rio. Refleks Rio melepaskan dekapannya. Sementara Liana berlari keluar menuju pintu balkon kamar. Rio yang menyadari terbelalak bergegas menyusul, mengejar Liana yang ingin melarikan diri, ingin melompat dari balkon. Secepat kilat Rio berusaha menyambar pinggang Liana yang sudah siap ingin melompat ke bawah. Krek! Terdengar bunyi sobekan baju tidur Liana di bagian dada sebelah kanan karena tarikan tangan Rio. Alhasil, Rio dapat meraih tangan Liana, ingin menarik turun dari pagar balkon. Liana kehilangan keseimbangan, refleks menyambar dasi Rio, tempat berpegang. Kedua tubuh itu roboh, terjungkal ke lantai balkon, dengan posisi tubuh Liana menghimpit tubuh Rio. Sejenak Rio menarik nafas panjang, bergegas bangkit, membuka jas menutupi bagian dada Liana yang telah terbuka. Kemudian memalingkan pandangan. Liana menangis, lalu menundukkan kepala, berjalan gontai memasuki kamar. Rio menghela nafas kuat. Energi Rio terkuras oleh tingkah nekat Liana. Kemudian merogoh saku celana, menghubungi dokter pribadinya. Kamu pastikan kunci semua jendela kamar dan pintu keluar balkonnya. Periksa di dalam kamar jika ada barang-barang yang membahayakan, serta jaga pintu masuknya 24 jam. Cepat bereskan serpihan kaca di kamar itu, perintah Rio kepada para pelayan dengan nada suara menyesak. Baik tuan, jawab mereka serentak. Tak lama, dokter pribadi yang ditelepon Rio datang. Hei Pak Rio, bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak bertemu. Kenapa tiba-tiba meneleponku? Sapa dokter parubaya tersebut. Baik dok, jawab Rio sambil menjabat tangan dokter tersebut. Rio menghenyakkan tubuh ke sofa yang berada di kamarnya, bersamaan menghela nafas panjang, membuka dasi yang masih terpasang di lehernya, menatap langit-langit plafon. Penyakit yang diderita wanita itu sama persis dengan penyakit yang diderita ibumu beberapa tahun yang lalu. Kau harus berhati-hati dan jangan lengah sedikit pun dengan pasien yang menderita psikis seperti itu. Bisa saja melakukan hal-hal yang membahayakan dan bahkan mengakhiri nyawanya sendiri. Ucapan dokter itu kembali terngiang di telinga Rio. Pikiran Rio berkecamuk, teringat kembali masa lalu yang telah terjadi kepada ibunya. Sontak Rio bergegas bangkit dari sofa kamarnya, berjalan menuju kamar Liana. Rio berlahan membuka pintu kamar, memandang ke ranjang Liana. Didapati Liana sedang terbaring, tertidur pulas. Efek obat penenang yang disuntikkan dokter tadi. Rio menghela nafas lega, kembali menutup pintu kamar. Nes, kau dipanggil sekretaris Han ke ruangannya. Ada hal penting yang ingin dikatakannya, ucap Diana. Aku? Tanya Agnes lagi meyakinkan diri. Iya, kamu, saut Diana lagi. Tumben,
Apa keperluan dia memanggilku? Tanya Agnes lagi sambil merapikan poninya yang telah berantakan. Harimau Sumatera yang buas, semua dilibas. Tidak cukup induknya, anaknya pun dimangsa. Tiba-tiba Radian menyela. Hei, mulut banci, apa maksudmu? Hah? Agnes tiba-tiba jengkel dengan omongan Radian. Dasar wanita penghumbar asmara. Apa tidak cukup kau menyukai Pak Rio, tetapi juga tergiur dengan ketampanan sekretaris Han? Ucap Radian mangut-mangut. Sontak Agnes tertawa. Jangan-jangan kau menyukaiku. Kau cemburu ya? Peduli tentang asmaraku? Ucap Agnes menyeringai, mendekati wajah Radian. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Jadi urus saja urusanmu. Jangan menyibuk dengan urusanku. Titik. Bentak Agnes bangkit, bersamaan menyentil kening Radian. Dasar perempuan bermulut cabai rawit, gerutu Radian. Diana menggeleng-gelengkan kepala, melihat bawahannya itu perang mulut, tidak pernah akur di antara mereka berdua. Apakah keperluan sekretaris Han memanggil Agnes? Apakah ada hubungannya dengan Liana?